setelah kita mengerjakan kas kecil, dokumen transaksi kas kecil secara berurutan, maka selanjutnya adalah kita mulai mengerjakan dari dokumen transaksi 1. Ya, dokumen transaksi 1 itu bukti pengeluaran kas, maka dia sudah pasti masuk ke dalam cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Silahkan isi tanggalnya, kemudian nomor bukti dan description-nya itu diisi dengan keterangan. Keterangannya sesuaikan dengan di soal. Kalau ngemot ya dipersingkat saja, yang penting mewakilkan. Karena dia adalah bukti pengeluaran kas, maka sudah pasti kasnya yang berkurang. Maka akun cash in bank sudah pasti letaknya ada di sebelah kredit. Tuliskan berapa nominal yang kita keluarkan, jumlahnya yaitu sebesar 20 juta. Silakan masukkan di kolom cash in bank sebelah kredit. Untuk debitnya itu karena keterangannya adalah gaji karyawan bulan November, berarti kan kita punya hutang ya sama karyawan yang belum dibayarkan. Nah, kita cari apakah di dalam soal itu ada akun terkait dengan hutang gaji, atau bisa jadi dia masuk ke dalam hutang beban juga. Tapi jika ada hutang gaji berarti bisa jadi masuk di hutang gaji. Untuk memastikan apakah kita memiliki hutang gaji sama karyawan, buka di neraca saldo. Ternyata di neraca saldo ada nominal wages and salaries payable itu dengan nominal 20 juta, dan itu sesuai dengan transaksi saat ini. Maka dari itu ketika hutang dibayarkan, maka akunnya pasti ada di sebelah debit atau berlawanan dengan saldo normalnya. Jika saldo normalnya di sebelah kredit, maka dia berkurang pasti diletaknya di sebelah debit gitu. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 2. Karena itu voucher kas kecil, maka kita lewatin. Lanjut ke dokumen transaksi 3, yaitu faktur penjualan. Ketika dokumen tersebut berbentuk faktur, maka ini adalah transaksi secara kredit sehingga dia belum dibayar. Dan ini adalah faktur penjualan, maka masuknya di jurnal sales journal. Silakan masukkan date, invoice, dan description-nya itu diisi dengan customer, kepada siapa kita jual. Kemudian di dokumen transaksi ada total penjualan, asuransi, PPN 11%, dan free collected. Itu isikan sesuai dengan kolomnya masing-masing. Sales of merchandise, fat out, insurance payable, dan free collected. Kemudian karena ini adalah transaksinya secara kredit, faktur, maka kita belum menerima uang. Sudah pasti piutang yang bertambah. Maka dari itu ada akun receivable di sebelah debit. Kemudian untuk nominal fat out-nya itu 11% dikali dari penjualan. Kemudian insurance payable-nya itu 0,2% dikali penjualannya. Kemudian ada free collected, sehingga keseluruhan dari total biaya itu masuk ke dalam piutang yang belum dibayarkan sama toko intan. Setelah itu ada kolom cost of goods sold dan merchandise inventory yang masih kosong. Untuk dapat mengisinya, kita harus pergi ke inventory card. Nah, di inventory card ini karena kita ada jual 2 barang, yaitu Lenovo ThinkPad dan Lenovo Yoga, maka kita masukin di masing-masing inventory card-nya. Yang pertama, kita masukin dulu di inventory card-nya Lenovo ThinkPad. Masukin tanggalnya, kemudian nomor buktinya, description-nya diisi sama customer-nya atau supplier-nya. Karena kita jual berarti ini adalah kepada customer. Tulis toko intan, karena kita jual pasti masuk di kolom out atau kolom keluar. Kuantitasnya kita jual 16 unit dan harganya yang kita gunakan adalah harga yang ada di balance atau harga yang ada di inventory card-nya.
Kemudian ketika kita jual, saldonya pasti berkurang, sehingga kuantitas yang awalnya 60 kita kurangi 16, kemudian kita kurangi juga amount-nya, yang awalnya 600 juta dikurang 160 juta, terakhir baru kita menghitung price-nya. Amount dibagi kuantitas, 440 juta dibagi 44. Karena sebelum ada perubahan, maka nominalnya tetap sama, sebesar 10 juta. Kemudian lanjut seperti itu juga untuk di Lenovo Yoga, sama, tapi gunakan angka yang ada di balance, bukan yang ada di faktur. Kenapa? Jadi ketika kita jual, kita harus mengikuti harga yang ada di kartu persediaan. Berbeda cerita ketika kita beli. Kalau kita beli, kita harus mengikuti harga yang ada di soal atau harga yang ada di faktur pembelian kita. Untuk menghitung balance-nya ya sama. Kuantitas ketemu kuantitas yang ada di out harus berkurang. Amount bertemu dengan amount yang ada di out harus berkurang. Kemudian terakhir baru kita hitung price-nya, amount dibagi price. Untuk dapat nominal cost of goods sold dan merchandise inventory tadi, jumlahkan amount yang ada di out Lenovo ThinkPad dan amount yang ada di out Lenovo Yoga, ditambahkan keduanya sehingga dapat totalnya 335 juta, dan itu nominal sama untuk cost of goods sold dan merchandise inventory. Setelah itu masukkan saldo account receivable-nya toko intan ke dalam SLAB atau subsidiary ledger account receivable. Masukin nominal account receivable-nya, karena letaknya di sebelah debit, maka kita masukkan nominalnya juga di sebelah debit. Masukkan tanggal transaksinya tanggal 2, kemudian dari jurnal apa, terus tinggal dimasukin saldonya di sebelah debit. Karena saldo awalnya di sebelah debit, kemudian bertemu transaksi sebelah debit, maka dia bertambah. Jadi debit ditambah bertemu debit itu bertambah. Lanjut ke dokumen 4, yaitu bukti penerimaan kas, maka akan masuk ke dalam jurnal penerimaan kas kita atau cash receipt journal. Silakan buka cash receipt journalnya, masukin date, invoice number, dan description-nya sesuai dengan keterangan di soal. Karena ini adalah bukti penerimaan kas, sudah pasti kas kita akan masuk atau bertambah, sehingga pasti ada kolom cash in bank di sebelah debit. Masukin nominal uang yang kita terima, itu 130.430 yang kita terima dari toko bulan. Nah, karena ini keterangannya adalah pelunasan piutang dagang dari PT Bulan, dari toko bulan, maka masukin deskripsinya itu toko bulan untuk mengetahui bahwa ini toko bulan yang membayar. Masukin nominalnya 130.430.000. Karena yang membayar hutang adalah toko bulan, kita lihat apakah toko bulan benar mempunyai piutang sama kita di tanggal 24 November. Nah, kita cek di soal kita di daftar saldo piutang, atau kita bisa cek di subsidiary ledger account receivable yang sebelumnya kita isi saldonya. Karena kita menerima uang, maka piutang toko bulan harus juga berkurang, sehingga langsung kita catat di dalam subsidiary ledger-nya bahwa toko bulan sudah melunasi piutangnya. Kita tuliskan sesuai dengan dokumen transaksinya, tanggal 5, kemudian letaknya piutangnya di sebelah debit, di kredit, jadi dia pasti berkurang di sebelah kredit gitu. Debit bertemu kredit pasti berkurang, maka dari itu disitu rumusnya debit berkurang dengan yang dikredit, sehingga hasilnya 0. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi 5, yaitu nota kontan. Karena bentuknya nota kontan, artinya tuh kita langsung menerima uang, transaksi itu terjadi secara tunai.
maka langsung masukin ke dalam cash receipt journal, artinya kita langsung menerima uang. Kemudian tuliskan description-nya adalah penjualan tunai. Nah, ini nama akun yang digunakan itu sama persis dengan yang ada di sales journal. Bedanya hanya di akun receivable. Di sales journal, debitnya ada akun receivable dan cost of goods sold. Kalau di cash receipt journalnya yang digunakan itu adalah cash in bank dan cost of goods sold untuk akun sebelah debit. Untuk kreditnya kolomnya sama semua akun-akun yang digunakan. Bedanya hanya di sebelah debitnya saja. Karena nota kontan artinya kita langsung terima uang. Sehingga cash in banknya pasti bertambah, bukan piutang. Masukin ada sales of merchandise, ada insurance payable, ada VAT out, free collected. Itu semua masuknya di sebelah kredit sesuaikan dengan angka-angkanya. Kemudian ada akun merchandise inventory dan cost of goods sold. Nominal yang untuk dua akun itu, merchandise dan cost of goods sold, itu kita dapat nominalnya dari inventory card. Jadi ketika kita sudah mengerjakan inventory card baru kita bisa dapat angkanya. Ketika mengerjakan inventory card itu kita mulai dari yang pertama dulu, voting pad. Kita isi date, invoice number, dan description-nya sesuaikan dengan di soal. Kemudian karena kita jual pasti masuknya di kolom out, kita masukkan kuantitasnya. Price yang digunakan adalah price yang ada yang terakhir ada di inventory card-nya, yaitu 10 juta. Jadi price-nya tuh harga yang 10 juta yang kita gunakan. Amount-nya tinggal dikalikan untuk out ya. Tinggal dikalikan kuantitas dikali price. Kemudian untuk balance-nya, kuantitasnya adalah dengan kuantitas dikurang kuantitas, 44 dikurang 10, kemudian amount dikurang amount. Terakhir baru kita mencari price-nya, yaitu dengan membagi antara amount dan kuantitas, baru kita mendapatkan nominal price-nya. Begitu juga untuk inventory card kita yang kedua, yaitu Lenovo Yoga. Caranya sama, pasti masuk di kolom out karena kita jual, dan harga yang digunakan adalah harga yang terakhir tertera di dalam inventory card-nya. Harga terakhir yang tertera untuk Lenovo Yoga adalah 17.500.000. Setelah dapat kedua nominalnya, tinggal masukin jumlah amount yang ada di inventory card 1 dan 2 ditambahkan, dan itu masuk di kolom atau di akun cost of goods sold dan merchandise inventory.